Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pencinta ilmu nahwu yang berbahagia, pada video kita pada kali ini kita akan mencoba membahas tentang satu masalah kaidah dalam ilmu nahwu, yaitu al-i'rab wal bina. Itu berbicara mengenai i'rab dan bina. Ya, apa itu i'rab dan bina? Ulama nahwu menjelaskan al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Jadi i'rab itu adalah proses berubah-ubah. Taghyir itu artinya proses berubah-ubah. Apa makna berubah-ubah? Artinya sering mengalami perubahan. Kemudian setelah dia mengalami perubahan, berubah lagi, ya, tergantung awakhir kalim, ya. Apa yang berubah itu awakhiril kalimi, akhir kalimat. Maksud akhir kalimat itu adalah huruf terakhir. Nah, apanya yang berubah maksudnya di sini? Keadaan akhir kalimat. Keadaan akhir kalimat itu mengalami proses berubah-ubah keadaannya. Ikhtilafil awamili, karena apa yang menyebabkan dia berubah-ubah keadaannya, karena berbeda-beda awamil. Awamil, ya, amil itu artinya penyebab, pengatur, ya, sesuatu yang menyebabkan yang lainnya berubah. Itu petugas, ya, karena berubah itu ada petugas ad-dakhilati yang masuk alaiha, atas kalimat itu, lafzan atau taqdiran, berubah secara lafaz atau secara takdir. Secara lafaz artinya di akhir kalimat itu nyata dibaca, nyata ditulis bentuk perubahan keadaan akhirnya, ya. Itu namanya lafzon. Ini melihat bentuk perubahan akhir kalimat secara lafaz. Atau takdiran, atau berubah keadaan akhir kalimat itu secara takdir, secara perkiraan. Ya, kita tahu dia itu memang berubah karena masuk amil, tapi bentuk perubahannya di akhirnya itu tidak nampak. Tidak nampaknya itulah disebut dengan takdir, ditakdirkan. Ditakdirkan berdasarkan amil yang memasukinya. Nanti akan kita lihat perubahan-perubahan yang mana yang dimaksud. Itu arti i'rab, itu taghyiru, proses berubah-ubah, awakhir kalimi, keadaan akhir kalimat, ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha, karena berbeda-bedanya amil yang masuk atasnya, lafzan, berubah secara lafaz, atau takdiran, atau secara takdiran. Wal bina'u luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Dan bina itu adalah tetapnya keadaan akhir kalimat dalam satu keadaan, ya. Tetapnya akhir kalimat dalam satu keadaan. Jadi apapun posisinya, akhirnya itu tidak mengalami perubahan. Itulah disebut dengan al-bina. Aqsamul i'rab arba'atun. Macam-macam i'rab itu ada 4.
Artinya berubah-ubahnya nanti akhir kalimat itu ada 4 bentuk perubahan gitu. Raf'un wa nasbun wa khafdun jazmun. Pertama rafa sehingga nanti dikenal dengan istilah i'rab rafa. Nasbun istilahnya nanti dengan nama i'rab nasab. Khafdun khafad yang nantinya disebut dengan i'rab khafad. Jazmun yang nantinya disebut dengan i'rab jazam. Rafa, nasab, khafad, jazam ya. I'rab rafa artinya kalimat itu keadaan akhirnya rafa karena dimasuki amil rafi ya. Amil rafi, petugas rafi. Petugas rafi itu berada pada sebelum ma'mul ya, sebelum kalimat yang dimasuki itu namanya amil. Yang mempengaruhi akhir kalimat itulah amil. Kalau yang rafa maka amilnya rafi. Kalau nasab amilnya namanya amil nasib. Kalau khafad amilnya nanti namanya amil khafid atau petugas pengkhafadan. Kalau i'rab jazam maka amilnya nanti disebut dengan amil jazim. Empat i'rab ini dibagi menjadi 2 kelompok. Pertama, ada yang masuk pada i'rab ini, ada yang masuk pada kalimat isim ya, dan ada yang masuk pada kalimat fi'il. Jadi bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il. Yaitu i'rab rafa, i'rab nasab. Isim bisa menerima rafa, nasab, fi'il bisa juga menerima rafa dan nasab. Nahwu contohnya yaqumu zaidun. Yaqumu zaidun. Yaqumu ini kalimat fi'il, i'rabnya namanya rafa ya. Kenapa dia rafa? Karena masuk di sebelum ini amil rafa. Ini fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari itu rafa i'rabnya, maka amil rafanya itu disebut dengan istilah amil tajarrud. Amil yaitu sunyi dari amil nasib, amil jazim ya. Kalau dia sunyi dari 2 amil itu maka otomatis fi'il mudhari i'rabnya rafa. Di sini kita lihat akhir fi'il mudhari yaqumu telah mim. Mim ini adalah huruf akhir daripada fi'il mudhari ini. Dia dalam keadaan rafa ya. Dilihat secara zahir mim ini sedang baris dapun, yang mana dhammah ini sebagai tanda dia ini dalam keadaan rafa. Zaidun isim, terlihat di akhirnya itu ada dhammah sebagai tanda bahwa dia ini sedang i'rab rafa. Apa amil rafa'nya? Amil rafa'nya itu adalah kalimat sebelumnya, yaitu kata yaqumu. Yaqumu fi'il, maka zaidun itu nanti disebut dengan fa'il. Fa'il itu amilnya fi'il sebelumnya ya, fi'ilnya yang jatuh sebelumnya. Hukum fa'il itu adalah marfu', maka i'rabnya itulah rafa. Di sini i'rabnya secara zahir. Lan adriba zaidan. Lan ini nanti disebut dengan amil nasab. Tentunya kalau masuk amil nasab, kalimat yang dimasukinya itu nanti menjadi i'rab nasab, menjadi mansub ya. Kita lihat adriba, akhirnya ini adalah huruf ba, yang mana ba-nya itu dalam keadaan baris atas fathah, yang mana fathah ini menandakan bahwa adriba ini sedang i'rab nasab. Kenapa dia nasab? Ya, karena masuk amil nasib itulah. I'rabnya disebut dengan i'rab zahir karena dilihat secara zahir huruf akhirnya ini sedang fathah. Salah satu tanda nasab. Zaidan, terlihat zahir di akhir zaidan itu huruf dal sedang fathah.
yang mana fathah ini di sini sebagai tanda i'rab. I'rab yaitu nasab, i'rab nasab. Ya, apa amil nasabnya di sini? Kalimat fi'il sebelumnya. Sini ada fi'il fa'il, Zaidan itu sebagai maf'ul. Posisi maf'ul adalah i'rab nasab. Jadi ini rafa' nasab ini masuk pada kalimat isim dan kalimat fi'il. Khafad ini khusus masuk pada asma, kalimat-kalimat isim, ya. Sehingga secara khusus ini menandakan isim. Ini khusus masuk pada kalimat isim, sehingga semua yang khafad itu isim. Ya, khafad itu hanya ada pada kalimat isim. La jazma fiha, dan tidak ada i'rab jazam pada isim. Ya, tidak ada i'rab jazam. La jazma fiha ini menegaskan bahwa kalimat isim itu tidak punya i'rab jazam. Sebagai penegasan bahwa ketika kita membaca isim dalam keadaan mati itu secara bacaan saja, ya, tidak secara i'rab. Misalkan nanti kita baca huruf akhir waqaf, isim itu kita baca sukun, baca mati, matinya dalam bacaan saja, ya, mati karena bacaan, tidak secara i'rab. Mana contohnya isim? Nahwu bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata bismi sampai ar-rahim ini adalah kalimat-kalimat isim. Apa? Yaitu khafad. Ya, khafad ini hanya ada pada isim. Sekarang bagaimana kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim dengan mensukunkan bacaan mim, ya. Bismillah atau ar-rahman atau ar-rahim, semuanya terdengar sukun, ya. Sukun itu tidak sebagai i'rab, tapi dia itu adalah karena ada situasi kondisi di belakang kalimat, yaitu untuk waqaf, ya, keperluan waqaf. Baris waqaf itu tidak menandakan i'rab. I'rab itu adalah ketentuannya tergantung pada amil yang memasukinya. Di sini amilnya ini huruf jar, gitu ya. Kemudian mudhaf, kemudian na'at. Yang keempat jazam. Jazam ini af'al, hanya ada pada kata fi'il. Kemudian ditegaskan la khafdha fiha, tidak ada khafad pada kalimat fi'il, ya. Jadi kalau nanti ada terlihat pada fi'il itu baris bawah, ya, ada terlihat fi'il itu baris bawah, maka baris bawah itu tidak sebagai i'rab, tidak menunjukkan dia itu khafad, ya. Fi'il itu tidak ada khafad padanya. Tentunya nanti ada permasalahan di akhir kalimat, gitu ya. Permasalahan di akhir kalimat itu tidak menyebabkan i'rab, gitu. Yang menyebabkan i'rab itu adalah adanya permasalahan di awal amil, gitu. Mana contoh fi'il? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Itu semuanya fi'il, sedang i'rab jazam. Kenapa? Karena masuk amil jazam, yaitu lam. Huruf lam ini disebut dengan amil jazim. Yulad, yalid, yakun ini adalah fi'il mudhari sedang i'rab jazam, gitu. Kalau ada nanti fi'il yang kelihatannya akhirnya baris bawah, seperti lam yakunil ladzina kafaru. Lam yakunil ladzina, ya. Di situ kita lihat nunnya baris bawah. Ya, apakah ini itu i'rab khafad? Tidak. Baris bawah itu bukan sebagai tanda khafadnya, ya, tapi itu sebagai penyambung, ya, penyambung bacaan, karena ada masalah di belakang, itu bertemunya dua sukun, iltiqa'us sakinan. Iltiqa'us sakinan itu
akan menimbulkan harokat wisal, ya, harokat penyambung. Harokat penyambung itu tidak sebagai tanda i'rab. Aslinya itu adalah jazam. Inilah bagian-bagian i'rab serta tempat-tempat penggunaannya pada kalimat. Isim, fi'il itu rafa' nasab, khafad hanya pada isim, jazam hanya ada pada fi'il. Selanjutnya aqsamul bina'i arba'ah, macam-macam bina, ketetapan baris itu untuk yang bina ada 4. Ada pertama dhamun, yang nantinya disebut dengan mabni ala dham, tetap dibentuk dalam keadaan baris depan akhirnya. Kemudian fathun mabni ala fathi, kalimat itu terbangun hanya dalam keadaan baris atas akhirnya. Kemudian kasrun, baris bawah, ya, mabniyun nanti ala kasri, ya, nanti disebut dengan mabni ala kasri, tetap dalam keadaan baris bawah apapun posisinya. Kemudian sukun, mabniyun ala sukun, kalimat yang hanya berbaris mati nanti disebut dengan istilah mabni ala sukun. Apa itu mabni ala sukun? Dibangun, ya, dicetak, dilahirkan hanya dalam keadaan sukun. Jadi tidak ada perubahan keadaan akhir apapun posisi kalimat itu. Itulah perbedaan dan maksud penjelasan singkat tentang al-i'rab wal bina. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab.